يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ini dari para hijrawan LDI ini mungkin anggapan tapi lebih kepada ungkapan perasaan yang kami rasakan saat ini. Ada rasa bersyukur, terharu, bangga, dan yang pertama kami mohon maaf karena memang dulunya kita bertahan di LDI setelah kepulangan kami dari Makkah. Kebetulan saya dan salah satu menjadi utusan resmi untuk belajar di Mekah saat itu. Ketika beberapa bulan belajar di sana, kami sudah mengetahui bahwa aliran ini betul-betul penyimpangannya yang jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari dasar-dasar Islam yang kita ketahui bersama. Kemudian kami pulang 2010. Maksud kami tetap berjuang di dalam saat itu, yang dalam pemikiran kami itu sahibul bait adra bima fihi. Kita akan perbaiki islahiyah dari minat dakhil, dari dalam. Kurang lebih 5-6 tahun kami berjuang di dalam, di atas. Kebetulan saya ya menantu dari imam dari Islam Jamaah ini. Menantu dari imam kedua, dari imam kedua. Kalau yang sekarang imam ketiga. Jadi kami diutus, kami sengaja memang tidak membuka hal ini ke. Makanya saya katakan tadi, saya sangat terharu kalau seandainya melihat yang seperti ini dari awal. Mungkin dari awal saya sudah keluar aja. Kami waktu itu berpikiran awal kita akan berhasil islahnya minat dakhil, kita perbaiki dari dalam. Ternyata di ujung 5-6 tahun pergerakan saya dan teman-teman 3 orang dari Mekah saat itu istilahnya ketahuan, kata orang Jawa, konangan. Arahnya kemana itu mereka bisa membaca. Bahasa mereka, 3 ulama yang kita kirim ke Mekah ini pulang mereka berkhianat dan ingin menghancurkan jamaah jalan surga kita satu-satunya ini. Dan kita akan membaur dengan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan semuanya menjadi orang-orang umum yang Islamnya tidak sah, Islamnya tidak diterima oleh Allah, dan mereka tidak dapatkan surga. Kurang lebihnya begitulah bahasanya. Maka pada saat ini kita ingin memberikan tanggapan, terutama tadi kait dengan terakhir yang kita akan simpulkan bahwa kondisi sekarang yang kita melihat dari luar. Sekarang saya dari luar melihat gelagat mereka itu sepertinya tetap seperti yang lalu. Ketika kami juga melakukan hal itu, ketika diketahui dari Majelis Ulama misalkan, kemudian dari DDI dan semuanya bergerak, maka kami akan merapatkan barisan dengan pola-pola disesuaikan dengan siapa yang akan menyerang kami. Kalau dari Majelis Ulama, mohon maaf tadi Pak Dr. Ali menyebutkan, kami juga ikut menyambut beliau ketika datang. Nah itu caranya kita mengelabui semua level yang datang. Disesuaikan. Kalau dari kepolisian nanti ada sendiri Pak, dari pejabat ada sendiri, dari ulama ada sendiri. Termasuk saat itu karena saya sudah ada di tengah-tengah sebenarnya, kami membuat semacam kurikulum di pondok itu yang mencakup yang mutakamil untuk semua syariat. Kita kenalkan usul fikih, kita kenalkan ini. Dulu kami ditanya, ini kan kitab karangan semua, ini kan bukan kitab kita yang kamu tulis ini. Kita bilang ini untuk konsumsi ketika kita kedatangan tamu dari Majelis Ulama, supaya kita nggak ketahuan. Kita nggak tahu. Tapi sebenarnya niat kami itu supaya mereka mulai berkembang cara berpikir bahwa sistem keilmuan itu bukan hanya mangkul yang mereka katakan itu sebenarnya hanya terjemah saja.
sorogan saja. Jadi kiai atau ustadz dia membacakan, dia memberikan makna, murid suruh menulis. Nah, disitulah forum atau kesempatan mereka untuk mendoktrin umat dengan tulisan pegon yang tadi. Umumnya masyarakat dia nggak tahu tulisan pegon. Berarti sudah dicontohkan jamaah, dia akan tulis. Wa'tasimu bilal jami'an wa la tafarraqu. Nanti guru akan mengatakan makna jamaah di sini adalah membentuk sebuah golongan yang punya amir, lalu berbaiat, lalu mentaati bil ma'ruf bahasanya. Itu mereka tulis itu di pinggir Al-Quran di sebagai ta'liqat atau apa, tulis dengan tulisan pegon itu tadi yang umumnya masyarakat dia tidak dapat membaca tulisan itu. Jadi strategi kita ingin menyatakan, memberikan tanggapan dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama sangat dimungkinkan sampai akhir Desember ini atau saat-saat ini mereka semakin rapat, semakin akan menutupi hal ini. Salah satu gerakan yang mereka jalankan sekarang, mereka seakan diam, dan menutup akses berita, jangan sampai jamaah di bawah mendengar masalah ini supaya tetap tenang. Nah, nanti mereka akan bergerak dari segala penjuru untuk menghentikan semacam pembinaan ini dan tidak bisa tembus ke bawah. Kalau pengalaman kami yang lalu, ketika ada ustadz atau ulama yang dikirim misalkan dari Majelis Ulama, pasti kita sudah siapkan orang-orang khusus tertentu. Bagaimana tadi ceritakan Pak Dr. Ali kan imami Jumatan, kemudian khatib Jumat, kita sudah prediksi itu seperti yang dulu, tetap dia akan bagi jamaahnya. Saat itu beliau datang itu sudah dibagi, Pak, di gedung sebelah itu lantai 4 Jumatan sendiri di situ. Nah, sebagian dibawa ke masjid, malah kalau imamnya saat itu yang kita dengar dia sembunyi di alas karet. Di Kediri sana punya alas karet, pondok itu di sana ada masjidnya. Jadi ke sana ketika ditanya Pak Imam Abdul Aziz Sultan Alwi kemana? Oh, ada di Surabaya. Sorenya ada di Jakarta, padahal di alas karet. Itu diantaranya. Memang itu strategi yang sudah biasa dan sudah lihai mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat gelagatnya sampai saat ini tidak akan pernah mau dibina karena itu keyakinan yang sudah mereka katakan satu jalan, Orik wahid, kalam wahid, bahwa ke surga itu hanya lewat jalan mereka, lainnya tidak bisa. Semoga apa yang menjadi perjuangan atau niat baik dari bapak-bapak yang ada di sini, Allah memberkahi bersama. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memperbaiki umat ini dan bisa kembali ke jalan Islam yang maksudnya Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.